Kapten Brunei akui serangan timnas sangat mengerikan. Brunei Darussalam membangun pertahanan berlapis-lapis demi menahan serangan timnas Indonesia kala kedua tim bertemu. Brunei Darussalam menantang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Laga itu dikatakan Hendra Azam Idris berlangsung sengit karena perbedaan kualitas dari kedua tim. Apalagi Brunei punya pengalaman buruk dalam pertemuan terakhir melawan timnas Indonesia. Dalam laga Piala AFF 2022 yang berlangsung Desember tahun lalu, Brunei dipaksa menyerah 0-7 dari skuad Merah Putih. Kapten Brunei tersebut menganggap timnas layaknya bermain dengan menggunakan 8 penyerang, 1 gelandang, dan 1 pemain bertahan. Itu dikarenakan serangan timnas yang begitu merepotkan lini pertahanan Brunei yang nyaris tak dapat mengembangkan permainan. Timnas lapis kedua, STY selalu punya kejutan. Juru taktik asal Korea Selatan mengonfirmasi bahwa kedua pemain abroad Marcelino dan Struijk absen pada leg 1 babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan leg 1 timnas Indonesia versus Brunei Darussalam itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sintayong menjelaskan bahwa Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand absen pada laga tersebut dikarenakan cedera. Sintayong menyebut Marcelino Ferdinand sejatinya sudah hampir pulih usai mengalami cedera hamstring sejak membela klubnya KMSK Denze. Namun, ia takkan memaksa sang gelandang serang 19 tahun itu untuk tampil. Di sisi lain, Sintayong menyebut alasan Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand tetap dipanggil ke timnas Indonesia meski mengalami cedera agar bisa mengamati gaya bermain skuad Garuda. Sebelumnya, bek naturalisasi Sandy Walsh mengaku rela posisinya diubah oleh pelatih Sintayong di timnas Indonesia, asalkan ia tetap mendapatkan menit bermain. Seperti diketahui, Sandy Walsh akhirnya telah menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini telah menjalani debut pertamanya di skuad Garuda saat tampil melawan Turkmenistan. Namun, saat menjalani debutnya bersama timnas Indonesia, pemain berusia 28 tahun itu tak bermain sesuai dengan posisinya. Sandy Walsh yang biasanya main sebagai wingback kanan digeser oleh Sintayong menjadi center back. Hal ini karena untuk saat itu posisi wingback kanan timnas Indonesia dihuni oleh Asnawi Mangkualam. Meski tampil dengan posisi baru, Sandy Walsh ternyata mengaku tak keberatan. Sandy pun bermain dengan sangat baik di posisi barunya. Timnas berpeluang lolos Piala Dunia 2026, kontrak STY Auto diperpanjang lagi. Erick Thohir berbicara tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan dimainkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan diikuti 48 negara peserta, bertambah 16 negara setelah sebelumnya hanya diikuti 32 negara peserta. Penambahan negara peserta membuat jatah setiap benua bertambah, termasuk dari benua Asia yang menjadi 8,5 dari yang semula 4,5. Jumlah ini berarti 8 negara Asia akan lolos otomatis dan 1 negara dapat lolos melalui Interconfederation Playoff. Erick mengatakan dengan bertambahnya jumlah peserta di Piala Dunia 2026, ada peluang Indonesia untuk lolos. Namun, ia menegaskan tim yang dilatih Sintayong itu untuk fokus memenangkan 2 laga melawan Brunei Darussalam. Jika mimpi itu menjadi kenyataan, Sintayong adalah pelatih pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia yang meloloskan timnas ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Dengan kesuksesan itu, STY sudah dipastikan akan diperpanjang kontraknya. Bukan hanya sampai Juni 2024, tetapi bisa jadi kontrak durasi 3 tahun akan terrealisasi.